Kakit Bes. Hai hai. Halo. Hai. Nah, inilah dia orangnya. Kakit Bes dari Kit Bes. Oke. Gimana Kak, sehat? Sehat. Kamu sehat, Mas? Sehat, Alhamdulillah Kakak. sehat. Namanya Kakak aja ya, biar muda aja gitu ya. Wah, keren banget sumpah belakangnya. Wah, aku fansmu kata kalian. Oke, inilah dia gestar dari Tixi Talks pada episode kelima ini, gitu. Boleh, hmm? Boleh dijelasin nggak? Kakak ini siapa sih? Namanya siapa sih? Gitu kan. Silakan diperkenalkan ke teman-temannya Tixi pada malam hari ini. Oke, halo teman-teman dari Tixi Toys. Perkenalkan, nama aku Derry atau biasa dipanggil. Mungkin kalau di Toys orang-orang mungkin kenalnya Der Dor Dor gitu ya. Der, der, der. Jadi, Der Dor Dor. Jadi tuh aku adalah toy maker dari si Kid Bash. Ini nih karakternya nih. Lucu, gemes, gemes, gemoy, Iya. gemoy. Jadi si Kid Bash ini sebenarnya karakter yang udah ada dari tahun 2019 gitu ya, dari 2019. Kemudian aku tuh gabung nih, kebetulan mereka lagi waktu itu lagi butuh kira-kira siapa ya nih yang bisa produksi mainan secara kontinu gitu. Jadi aku akhirnya gabung di tahun 2023 waktu itu. Gitu. Halo, I see. halo. Halo, halo. Udah sering lihat itu kata Kak user 20378 Kare Ardi sebenarnya namanya ya. Panjang banget. Oh gitu. Jadi manggilnya apa nih? Mendingan manggil Kak Der apa Ya Denny? boleh Kader boleh. Kak Der ya. Kader dong kepala daerah. Kak Dor juga boleh Kak Dor. Oke, 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 oke. Jadi kakak ini salah satu tim kreatifnya dari si Kit Best tersebut ya. Ya betul, betul banget. Bener kan ya? Terus Ya, udah gitu ada siapa lagi kalau boleh tahu di timnya mungkin di balik Kit Best ini gitu. Mungkin teman-teman yes. yang tahu. Sekarang sih kita untuk studio kita, jadi mungkin introduction sedikit. Studio kita itu namanya Authentic Remixes. Jadi itu memang pada dasarnya mungkin bisa dibilang studio animasi lah ya. Studio animasi, studio kreatif. Sekarang itu kalau jumlah timnya sekarang udah 12 orang. Jadi Hmm. 12 orang itu ada yang bagian 3D modeling, ada yang bagian desain grafis, ada yang bagian produksi gitu ya. Hmm. Untuk pendirinya sendiri itu kreatornya Kitbash ya. Jadi Kitbash itu waktu tahun 2019 itu dibentuk sama namanya Bima. Bima sama Ezra. Jadi pada saat itu kebetulan nih dua-duanya nih sama-sama gamer gitu ya, sama-sama gamer, sama-sama suka mainan, akhirnya ngerasa kayak seru deh kalau kita bikin IP karakter gitu ya, dengan gayanya tuh retro game gitu pada saat itu. Akhirnya mereka sepakat buat bikin si Kit Bash ini gitu di tahun 2019 sampai akhirnya seiring berjalannya waktu kita juga ada beberapa project lainnya juga akhirnya membutuhkan banyak nih orang untuk running si bisnis dari IP karakter si Kit Bash ini gitu. Oh, I see. Keren pisan kata Kak selagi luang. Boleh di spill-spill dikit nggak gitu? Kenapa sih namanya Kit Best gitu? Inspirasi kah dari manakah gitu kan? Kalau kit base sendiri itu sebenarnya mungkin kalau teman-teman yang suka mainan gitu ya, suka action figure koleksi, mungkin cukup mengenal dengan term kit bash. Jadi kalau kit bash kan pakai D ya, sebenarnya itu kit bash pakai T, kit bashing gitu. Jadi Hmm. itu adalah sebuah seni menggabungkan part-part mainan sehingga menjadi model yang baru gitu. Nah, akhirnya pada saat itu karena si Kit Bash sendiri juga banyak banget terinspirasi dari karakter-karakter lain gitu di dunia gaming ya. Mungkin kalau teman-teman di sini lihat banyak banget yang suka bilang Kit Bash tuh kayak Mega Man ya, mirip Mega Man gitu atau Kit Bash tuh matanya mirip Bomberman gitu ya. Ya memang kita tuh coba menggabungkan sisi itu gitu. Sisi dimana kita kayak kata Kit Bash itu sendiri
akhirnya kita tuangkan di karakter kita gitu, di Kit Bashing ini. Jadi nama Kit Bash itu akhirnya kita akronimkan jadi Kit Bash, jadi KIDBASH gitu. Oh, I see. Berarti ini dari mainan Mm-mm. terus ke game ya? Bener nggak? Apa dari game dulu ke mainan? Dari mainan dulu bener. Jadi kalau nih aku kebetulan lagi bawa nih mainan kita yang pertama kali ini rilis di tahun 2019. Ini dulu modelnya tuh bentuknya masih seperti ini. Oh, ini guys tuh, ini yang pertama kali tuh 2019. Ya, jadi waktu itu kalau Oh. nggak salah tuh keluarnya bareng sama acara acaranya Museum of Toys kalau nggak salah gitu. Mhm. Terus kemudian pada saat itu ya modelnya tuh belum belum yang ini ya, Hmm. masih nih jenis karakternya tuh masih ada mulutnya gitu, Terus lebih mukanya kayak tuh di orang lah shading ya. gitu. Iya gitu, lebih tirus ya, Ya, terus ya. lebih tirus ya. Tanam benang kayaknya dulu ya. Jadi gitu, awalnya karakternya bentuknya seperti ini. Hmm. Sampai akhirnya, tapi mungkin dari orang-orang yang lihat desain karakter kita, mungkin udah banyak yang ngeh kalau misalnya kita tuh referensinya mungkin ke game gitu ya, ke retro gaming. Hmm. Pada akhirnya di tahun 2023 baru tuh akhirnya ada nih salah satu studio game di Indonesia gitu, dia publisher juga, developer juga, namanya Niji Games. Hmm. Itu ngajak partneran untuk bikin gamenya Kid Bash. Kayak dia ngeliat karakternya nih game banget nih, gimana kalau gue bikinin gamenya, lu fokus untuk bikin art stylenya, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi sampai akhirnya join juga codev kita namanya Fat Raccoon Games untuk bikin sistem gameplaynya. Jadi itu sekarang kita lagi develop nih kak, gamenya namanya Kid Bash Super Legend. Hmm. Jadi kalau ditanya mainan dulu atau game dulu, sebenarnya mainan dulu startingnya. Tapi Hmm. sekarang mungkin main fokusnya kita pengen ngerampungin gamenya juga. Jadi biar bisa menceritakan si karakternya ini tuh seperti apa sih gitu. Hmm. Kebetulan aku di layar belakang nih ada nih trailer ini. Trailer untuk si games ya? Iya, trailer untuk games kita gitu. Lucu guys. Kak, sekalian nih sambil ngobrol sambil kita Q&A dari teman-teman ya. Ini Mm-mm. ada yang nanya, ini inspirasinya gamer ya pakai headphone. Iya betul. Betul. Terus udah gitu, Kitbase kapan pameran lagi? Katanya. Kitbest kapan pameran lagi terdekat, kita nanti di tanggal 3 April ikut Thailand Toy Expo. PTE. PE itu terdekat ya. Jadi tanggal 3 sampai tanggal 6 kalau nggak salah. Lumayan panjang tuh eventnya gitu. Terus kalau untuk di Indonesia sendiri di Jakarta nanti ada di Arket sih Kak. Oh, ada di Arcade. Berarti di Mei ya? Di bulan Mei betul. Fatmawati ya? Iya, betul Pak. Di Brick Hall Fatmawati. Iya. Tuh. Ada nanya juga nih, kami kacu. Gamesnya bisa download di mana? Nah, untuk gamesnya sendiri kita belum rilis. Sementara kita ada di platform namanya Steam untuk PC ya gitu. Jadi kalau ya mudah-mudahan secepatnya, kita pengennya sih rilisnya tahun ini ya, pengennya tahun ini. Tapi kita lihat lagi nanti. Tapi tahun ini kita juga ada bakal announce perihal gamenya sih, mulai dari publisher dan lain-lain. Oke, gitu teman-teman. Mudah-mudahan udah bisa menjawab ya. Oke, next gitu kan. Kira-kira kan berarti kakak dari toys dulu, terus ke mainan. Terus Ya, reaksi fansnya Kid Base sendiri gitu saat memasuki dunia games itu gimana tuh reaksinya? eh, untuk reaksi dunia games ya. Kan awalnya Sebenarnya dari toys ya. Kan toys berarti kan audiensnya Kid Base kan adalah audiensnya toys nih awalnya. ya. Saat dibikin ke games gitu kan, saat kalian memutuskan untuk membuat toys ini jadi games, reaksinya mereka tuh pasti positif banget kan, atau tetap gimana gitu. Oke, untuk game sendiri alhamdulillah sih sama kayak mainannya gitu ya, reaksinya sangat positif. Jadi kemarin itu kita juga banyak dibantu sama Kemenpar untuk ikut
beberapa event game di luar negeri gitu. Salah satunya itu ada Gamescom, itu mungkin salah satu event gede gitu ya untuk di dunia gaming. Waktu itu acaranya di Jerman. Kita jadi salah Oh. satu wakil dari Indonesia. Kemudian ada juga acara kita ikut namanya Tokyo Game Show. Hmm. Itu di Jepang, kita juga salah satu wakil dari Indonesia untuk showcase gamenya di sana gitu. Nah, untuk reaksinya sendiri, sebenarnya Kitbase tuh untuk gamenya punya ciri khas gitu ya. Mungkin kita menggabungkan style retro itu, kemudian tapi dengan animasinya tuh kayak claymation gitu. Mungkin kalau suka nonton filmnya Tim Burton gitu ya, yang pakai puppet, pakai clay dan segala macam, kita mungkin kurang lebih seperti itu untuk art style-nya tersendiri gitu. Jadi orang ketika ngelihat itu tuh mungkin menjadi apa ya, menjadi ikonik dari style game kita gitu. Hmm. Untuk reaksi yang kedua, kita sempat juga kemarin kita kaget gitu karena game kita tuh belum rilis ya sebenarnya, tapi mungkin kita udah ikut showcase untuk ngasih lihat nih demo gamenya seperti apa. Pada akhirnya kemarin itu ada sebuah asosiasi game indie berpusatnya tuh di Portugal, namanya IndieX, dan Hmm. waktu itu kita masuk nominasi Most Fun to Play, eh, Most Fun to Play untuk Kitbase, dan alhamdulillah kita menang award tersebut Wah, sebagai game Most Fun to Play di IndieX tahun 2024 kemarin. Kurang lebih seperti itu. wah, Ya, terima kongres. kasih kak. Berarti gamesnya eh happy banget tuh kayaknya kalau main games itu ya kayaknya ya. Most fun to Iya, play. Paling iya, menyenangkan. Mainan yang paling menyenangkan tuh kayaknya ya. iya. Semoga, semoga. Em, Paling itu sih kak. Kalau dari game Kitbase sendiri tuh bisa dimainin segala umur. Intinya sih seperti itu yang kita bikin. Jadi buat yang anak kecil gitu, jadi dia akan dengan mudah untuk menangkap cara permainan game kita gitu. Karena platformer kan, kayak mungkin game-game klasik kayak Mario gitu kan sangat amat mudah untuk dipahami gitu, tinggal jalan terus mungkin menyerang atau apa segala macam. Nah, untuk orang tuanya Hmm. pasti kan karena dulu mungkin kayaknya pernah deh main game kayak gini dulu gitu. Jadi ada sisi itu gitu di dalam game Kit Super Legends, sehingga si orang tua dan anak-anak bisa main bareng gitu. Seru ya. Kalau ngelihat tadi di belakang sih mengingatkan ke mainan pada waktu itu sih gitu kan. Pada masa kecil itu ya. Iya bener. Pasti pada tahu deh kalau mungkin yang di bawah saya umurnya atau yang seumuran saya. Nah, terus Kit Base sendiri nih, Kak Dery, Ya. udah sama siapa aja sih collabnya? Oh, kalau kalau untuk kolaborasi sebenarnya kita kemarin-kemarin tuh belum terlalu banyak ya. Hmm. Untuk mungkin di produk itu belum terlalu banyak. Jadi mungkin tahun ini tuh kita pengen aiming itu sih menjadi salah satu apa ya, target kita lah di tahun ini, banyak-banyakin collab sama terutama sama artisan gitu ya. Tapi kalau untuk kerjasama secara IP, secara brand gitu, untuk beberapa event ataupun clothing gitu kita pernah juga gitu. Kita pernah kerjasama sama KITC, itu salah satu brand clothing lah. Kalau mungkin suka datang ke event-event Wibu pasti tahu kayak KITC ini ya. Terus kita pernah kerjasama tahun lalu tuh sama Indonesia Game Festival. Jadi Indonesia Game Festival itu salah satu festival game terbesar di Indonesia gitu ya. Waktu itu dihelatnya di ISBSD. Kebetulan Kitbase waktu itu didapuk buat jadi maskotnya gitu. Oh gitu. Iya betul. Oh, tahun lalu itu berarti ya? Ya tahun lalu, akhir tahun lalu. Yang maskot itu yang biru tadi atau yang gambarnya yang gimana? Jadi untuk maskot IGF waktu itu kan si Kitbase itu kan biru ya. Kalau yang IGF itu dibikin jadi warna merah gitu. Oh, tapi rambut dan mukanya seperti ini Masih gitu. sama, masih Kit Bash gitu. Oh. Karena kebetulan brand guideline dari si event tersebut tuh ada aksen merah, putih, dan kuning gitu ya. Ah, Kita sesuaikan ke Kit Bash-nya. iya, ganti baju lah Kit Base-nya ya. Iya betul, ganti Ganti baju. baju buat ke acara itu gitu kan. Mau lihat yang hijau? Nah, tuh, Kak Paulus tuh yang hijau tuh.
Emang Lucu belum banget. lihat kok. Yang hijau ini lucu banget loh. Ini ngomong-ngomong kepalanya bisa diputar-putar, Kak Dery. Bisa Ya, kan? kepalanya bisa Yang biru diputar-putar juga sama. sama. Jadi yang biru juga sama. Jadi eh, mungkin introduction juga Hijau ini siapa ini coba? ini tuh Kit Bash materialnya yang soft vinyl toy atau sofubi gitu ya kalau di Jepang. Kalau yang biru Jadi tadi materialnya apa? sama dia sofubi juga. Wah, Jadi softnya juga ini kan? ini nanti dua mainan ini akan keluar di Thailand Toy Expo Oh. dan yang colorway ini tuh yang original. Jadi Heeh. tuh dia bahannya tuh selain vinyl kita juga pakai materialnya yang clear gitu. Jadi ada Kayak ada tembus. transparannya gitu ya, orange-nya ya. Betul, ini juga agak transparan benar. Nah, untuk Oh. yang ini tuh yang DMG Color waktu kemarin di Jakarta Toy Fair kita sempat keluarin tapi yang resin. Nah, kita pengen deh coba deh aplikasikan ke Sofubi kita gitu. Oh gitu. Betul. Nih boleh dilihat Namanya nih. juga sama tuh ya, berarti si Kit Base tuh si hijau itu ya. Iya, ini kit base DMG Color. Nih, mungkin aku cerita sedikit buat kit base yang hijau Iya, ini ya. boleh boleh. Jadi, kit base itu kan punya game namanya Kit Base Per Legend nih, yang mungkin trailernya bisa dilihat di sini ya. Itu tuh yang screen itu kan, landscape kan? Iya, Iya. yang ini tuh bisa dilihat tuh Heeh, gamenya Super seperti itu Legend. kurang lebih ya. Heeh. Nah, tapi Kit Base juga punya game eh, prolognya. Jadi game sebelum si Kit Base Super Legend ini kita keluarinnya itu berbentuk cartridge Kak. Oh, Kita berbentuk menarik. cartridge. Jadi ini kalau mungkin teman-teman ada yang punya Game Boy itu bisa Heeh. dimainin. Itu Gitu. bisa masuk itu ke Game Boy-nya. Bisa, Game bisa. Boy yang lama, yang dulu, yang dari yang atau yang mana? Yang paling baru atau gimana? Ini yang lama sih Kak. Bisa masuk. Bisa. Kita coba ya. Ya ampun, kamu masih punya Game Boy tersebut. Arsip kantor, arsip kantor. Buset, itu lucu banget. Aku punya udah nggak tahu kemana, Kak Dery. Tuh, ada tulisannya ya, Kit Bash. Oh, Oh. Nah, jadi ini tuh prolog dari gamenya Kit Bash Super Legend yang nanti bakal kita rilis gitu. Jadi tapi heeh. kita rilisnya secara independen lah untuk game yang ini dan kita jualnya tuh buat acara-acara event gitu. Biasanya kita bawa. Nah, kemarin pas Jakarta Toy Fair kita bikin bundling Kak gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang mungkin udah tahu Kit Bash, kita biasanya kan mainannya figurnya kayak gini nih. Oh, itu package-nya seperti itu tuh, packagingnya Package-nya tuh. seperti ini. Ini yang resin. Itu Ini yang figure. resin. Ini yang resin. Oh, ukuran tapi sama dengan si Sofubi tadi. Beda, Semua ukuran. yang ini lebih kecil. Kalau Sofubi mungkin dia ukurannya ini tuh sekitar 12 cm Tingginya. tingginya. Hmm. Terus dia itu kurang lebih kalau mungkin ada yang tahu mainannya Funko, Heeh. ya ini kurang lebih tinggi segitu. Oh, kalau ini lebih kecil dikit. Nah, kalau yang ini Resin. itu segede mainannya Pop Mart. Oh, Tuh, sebesar kurang Hirono lebih. kali ya? Iya, sehirono kurang lebih di ukuran 7 cm ya, Kak ya, kurang lebih. Oh, I Terima see. kasih, terima kasih. Full support katanya. Sukses Om Der. Terima kasih. Nah, kemarin di Jakarta Toy Fair kita keluarin yang ini nih, Kak nih. Lucu banget sih Yang si hijau. Resin yang juga nih. hijau. Ini resin nih. Ini resin. Jadi karakternya tuh ngikutin visual grafik yang biasa ada di Game Boy. Jadi pixel gitu ya, karakternya masih pixel gitu. Jadi kalau Oh. bisa dilihat matanya tuh juga pixel. Nah, Oh, akhirnya kita pakai coba pixel ya? pixel gitu. Nih, karakternya kurang lebih kayak gini nih. Coba yang hijau tadi di close up, Kak. Yang tadi udah. Itu pixel nggak tuh kalau yang Sofubi? Pixel juga Oh sama. iya tuh guys, begitu. Lucu banget. Jadi ini clear color gitu ya. Oh, I see. Oke, 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 oke. Itu Berarti jadi ini nanti dibawa juga nih ke TTE ya? iya kita bawa. Jadi dua mainan ini akan kita jual pertama kali untuk di Thailand Toy Expo. Tapi kemarin itu pas di Jakarta Toy Fair, nih kemarin soalnya banyak yang DM nih Kak, mungkin aku lurusin dulu kali. Jadi kemarin tuh pas di Jakarta Toy Fair banyak teman-teman juga yang udah PO dan itu akan menjadi first batch buat teman-teman di Indonesia. Jadi
yang sudah ikut PO di Jakarta Toy Fair nanti bisa eh, kita kasih untuk jadi orang-orang yang pertama dari Indonesia yang punya gitu. Dan Oke. harganya juga beda. Oh gitu. Emang itu limited quantity atau gimana? Ya, kita produksinya masih belum banyak sih Kak untuk Mm-mm. si Best ini, jadi masih limited quantity. Eh, untuk yang hijau ini kita akan jual hanya di event aja. Jadi kalau misalnya nanti Kitbest ikut pameran atau ikut pop up Hmm? bazar gitu ya, kita pasti akan kalau misalnya stoknya masih ada, Heeh. gitu kita akan bawa ini gitu. Ini juga nggak terlalu banyak. Nah, kalau yang ini mungkin nantinya mungkin akan ada online, tapi untuk sekarang ini kita mau fokus jualan di Thailand Toy Expo dulu. Jadi, kalau ada teman-teman yang bisa berangkat ke Thailand bisa langsung membeli ini atau mungkin ikut Just Tip juga bisa. Rencananya, rencananya kuantitinya berapa yang dibawa? Rencananya Kan kuantiti yang udah dibawa ancang-ancang gitu. Gue mesti datang ancang-ancang. ini Kayaknya nih. nggak kemungkinan karena kita nih colorway-nya ada satu colorway lagi yang kita belum spill gitu. Jadi nanti bisa datang ke sana gitu. Rencananya sih Penasaran. kurang lebih ada 100 Si biru tuh. Si si biru tuh. biru. Di Iya, seratusan. Si ratusan. hijau. Si hijau hanya ada 20. Wah, 20. Aduh, itu berebutan Berebut. dar-der Kak Dery. Iya. Karena emang ternyata pas kita kita pertama kali kasih lihat ini juga orang-orang kayak, ih yang ini bakal jadi sesuatu yang limited nih kayaknya nih. Ya memang gitu mungkin treatmentnya bakal seperti itu gitu ya. Jadi limited colorway gitu. Oh, itu kan acaranya kan 3 sampai 6 itu berarti 4 hari. Kalau 4 bawahnya hari. 100 si biru berarti per hari cuma 25 ya? Ya kurang lebih seperti itu. Nanti kita Heeh. akan spare nih cara jualannya mungkin kayak gitu. Kurang lebihnya kan berarti si ijo per hari itu cuma 5 guys, cuma 5. Iya. Jadi kalian yang nonton nih ada 45 orang di sini yang ke TTE, jadi udah harus atur timeline jadwalnya ya. Mau Iya. datang jam berapa? Kalau TTE belum buka udah ngantri dulu ya di depan. Ada Iya. yang ngasih topi buat kado. Oke, ini ada yang nanya juga nih Kak. Hmm. Kak Dery kenapa Kit Bass pakai Oh headphone? iya. Ah, tuh kenapa Kenapa? tuh pakai headphone? Jadi pada saat itu si kebetulan kayaknya ya, kalau nggak salah si Bima itu kreator Kit Bass. Pada saat itu tuh dia lagi keranjingan ngelihat karakter yang keren pakai headphone gitu pada saat itu. Gitu. Jadi kayak dan ditambah lagi ya emang anak Kit Bass itu nggak bisa kerja kalau nggak dengerin musik sebenarnya gitu. Jadi akhirnya kita mungkin dicoba untuk dikeluarkanlah sisi itu gitu, sisi genuine dari anak-anak Kit Bass itu ya di headphone itu. Benar. Headphone itu tuh dari zaman dulu tuh nggak pernah hilang loh, bener nggak? Dan Iya sekarang tuh bener. dari ada yang kecil sampai tetap headphone tuh tetap ada yang gede dan mereka akan tetap pakai sebagai streetwear mereka gitu. Jadi Iya, style kan? iya betul, betul Oh, banget kan. tuh katanya disuruh open WL di Tixi Toys. Boleh nggak tuh Kak Dery? Boleh, 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 Oh, kayaknya mesti datang ke boleh. Thailand. Ini tadi ada yang nanya, nih boleh just tip sama kreatornya nggak? Waduh, duh, hmm, DM aja. Ih, gitu DM aja. Pokoknya nanti kita di belakang layar ya, Kader. belakang di Iya, belakangnya. Ini udah siap-siap tuh. Pada mau tuh wishlist tuh di Tixi katanya. Mau wishlist di Tixi katanya. Aduh, boleh, boleh. Ntar kita apa mau. kita mau bikin colorway khusus buat Tixi juga bisa, Nah, Waduh, cakep. ya kan? Oh, oh, Ya. boleh, boleh banget. kita open WL dulu ya di grup ya. Nanti kalau banyak kita info Kader ya. Oh, boleh banget, boleh banget. Itu lucu Warnanya banget. boleh request. Warna untuk paling nanti kalau misalnya untuk yang si Sofubi ini kan sementara kita keluar yang ini dulu ya. Tapi Heeh. kalau misalnya mau bikin yang colorway khusus nih bareng sama Tixi Toys, kita bisa pakai yang resin figur sih. Karena kan figur-figurnya juga segede-gede pop art tuh. Jadi kayak bisa lining up bareng nih si Kit Bass. Gitu. Oh, I Oke, ntar see. kita daftar dulu ya. Ada yang minta katanya sentuhan batiknya dikit gitu Kak, biar Indo bingit. Headphone-nya batik lucu dah. Batik. Kamu pecinta sekali loh, kamu nasionalisme tinggi sekali loh, kas lagi luang. Merdeka kas lagi luang.
Aduh. Oke, oke, oke. Berarti tadi kan collab dengan ada clothing line dan lain sebagainya. Berarti akan ada plan untuk turunannya ke merchandise juga, Kak Der? Ada. Kalau kemarin tuh di Indonesia Game Festival kita, nah itu kebetulan aku produknya kebetulan udah habis, jadi aku juga nggak punya arsipnya gitu. Nanti mungkin bisa di-share aja atau mungkin ngelihat video di TikTok aku juga ada tuh yang pas aku kolaborasi sama Indonesia Game Festival gitu ya untuk kit base yang warna merah. Jadi biasanya kita kalau collab pasti karena kita itu mungkin main produk fisiknya itu di mainan, jadinya akhirnya kita bikinnya pasti akan keluarin mainan juga sesuai sama persona dari brand yang collab sama kita. I see gitu. Nah, jangan lupa teman-teman di follow tuh Der Dor Dor ya, TikToknya Der Dor Dor. Terus Kit Base sendiri punya 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 medsos nggak, Kak? Punya Ada, IG ada. nggak? Nah, Kitbase tuh medsosnya kalau di TikTok IG-nya? tuh ada Authentic Remixes namanya. Bisa di follow. Oh, kalau di TikTok Authentic Remixes. Igoy, Igoy ada Igoy. Di Igoy juga ada. Kalau Igoy di Kitbase World Kit Base World. gitu. Kalau aku sendiri di Dare Dor Dor sama aja gitu. Nah Iya. tuh ada tuh. Tuh, Authentic Remixes tuh. Halo, Bisa langsung di katanya. follow. Halo, Kak Authentic lagi nonton. Iya tuh di follow Authentic Remixes. Kalau TikTok, Der Dor Dor juga TikTok. Kalau IG, Igoy-nya adalah Kit Best World. Iya di Kitbase World benar. Iya. Terus teman-teman jangan lupa juga follow Tixi Toys-nya ya. Ya di follow juga Tixito. Aduh. Oke, oke, oke. Terus udah berkecimpung di dunia mainan, Kak Dery sendiri udah berapa lama sih? Kak Derynya sendiri dah. Kalau aku Punya sendiri, mainan atau gimana gitu? kalau aku sendiri ya, aku tuh dulu pertama kali bikin mainan itu di tahun 2000, di akhir tahun 2015, jadi udah mau 10 tahun ya, udah mau Oh, 10 tahun. Gitu. Jadi dulu aku punya toko mainan juga kebetulan di tahun 2015 itu. hmm? Nah, pada saat itu tuh mainan pertama yang aku bikin adalah buat gift kalau ada yang orang mau beli mainan di toko aku gitu. Jadi kalau misalnya udah purchase di atas sekian, aku kasih mainan buatan aku, Pak. Dulu kayak gitu di tahun itu. Tapi aku nggak pernah jualan sih. Iya, iya, Jadi iya. cuman bikin aja dan dulu tuh belum bisa digital sculpting jadi masih manual bikinnya. Jadi masih manual sculpting. Terus baru deh di tahun 2023 awal tuh aku belajar digital sculpting dan pada saat itu juga tuh aku gabung sama Kitbash gitu. Heeh. Oh, I see, I see. Teman-teman, jangan kemana-mana. Ntar kita ada gaga kan, Kak? Kak Dery bener nggak ada gaga kan? Betul, betul. Gaganya keren banget. Luar biasa. Aku juga mau, Kak Dery. Aku juga mau gaganya itu. Keren banget loh. Teman-teman jangan kemana-mana. Ditungguin aja terus di sini. Dipantau informasinya. Dipantau, didengerin tuh. Ntar kan ada tanya jawab untuk mendapatkan gaga tersebut. Dapat ini kah? Dapat ini kah? Dapat ini kah? Dapat ini kah? Nah, Kader, Ya, industri mainan sama game di Indonesia tuh saat ini tuh posisinya menurut kamu tuh gimana? industri game dan mainan ya. Oke. Mungkin aku bahas dari mainan dulu ya. Kalau untuk mainan sendiri tuh aku ngelihatnya sekarang ekosistemnya sedang amat berjalan gitu ya. Kemarin-kemarin tuh mungkin yang beli mainan atau yang koleksi mainan Artois tuh ya TTA aja gitu ya, yang tahu-tahu aja gitu ya. Sekarang tuh kayaknya orang-orang tuh udah mulai pada melek gitu. Karena aku ngelihatnya salah satu fenomenanya itu mungkin dari Pop Mart ya, dari Pop Mart gitu. Nggak bisa dipungkirin ketika mereka berhasil membuat tren blind box ini, akhirnya kita yang mungkin punya karakter dan bikin mainan sendiri Hah? itu dilihat juga karena kan pada dasarnya mungkin Popmart yang paling best sellingnya itu justru malah karakter yang bukan dari franchise besar gitu kayak misalnya Hirono gitu akhirnya
orang-orang pada tahu gitu ya, mungkin terus Labubu, kemudian ada School Panda, ada Molly dan lain-lain. Nah, ketika orang udah mulai mencintai karakter yang non dari franchise besar, sehingga ada peluang nih buat kita yang IP creator atau karakter creator atau ilustrator bahkan buat ngejual karakter mainan kita sendiri gitu. Jadinya kita jadi barang substitusi lah kalau misalnya mungkin gak mau beli Popmart, yang Indonesia nih ada nih ternyata nih gitu. Begitu juga itu mungkin yang dirasain juga sama artis-artis luar gitu dan segala macam. I see. Terus ada saran nggak nih buat teman-teman mungkin nih yang nonton nih ada 4.200 orang di sini gitu kan ya. Kreator lokal yang mungkin mau dia tuh bisa gambar gitu, dia punya talent, tapi dia bingung gitu mau gimana, mungkin bisa dikasih inspirasinya Kak Der gitu. Oh gitu, mau untuk mau yang mulai gitu ya, untuk memulai karakter sendiri. Sebenarnya kalau misalnya bikin karakter, yang penting nomor satu ya kamu sebagai pembuat karakternya suka dulu sama karakter sendirinya itu gitu. Kemudian yang kedua, kalau saran aku sih mungkin harus ada ikoniknya gitu dari karakter, misalnya contoh kayak mungkin Kid Best Iya. ikoniknya mungkin di headphones-nya gitu, atau Oh, dan segala macam gitu. Banyak banget kayak misalnya Labubu dengan ya ekspresi dia gitu, Hirono dengan vibe-nya dia yang seperti itu dan sebagainya gitu. Jadi mungkin harus ada ikoniknya dulu gitu. ciri Kalau khas gitu ya, ciri ya khasnya betul, dulu ciri ya. khas dari si karakternya gitu. Terus kemudian sering-sering cari tahu art event sih, festival market kayak misalnya di Indonesia itu sekarang banyak banget gitu, nggak harus yang mungkin tire-nya mungkin udah ngelihatnya nih yang ikut misalnya ilustratornya Hmm, namanya gede-gede lagi jadi minder gitu. Mungkin hmm, bisa start dari yang bazar-bazar yang non pameran gitu. hmm. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya mau mulai dari kayak kira-kira art market, ada Komifuro juga dan segala macam, itu juga bisa tuh starting di situ. Kenapa aku dorong buat ikut kayak gitu? Soalnya pasti nomor satu orang tuh bisa ngelihat langsung nih sama karakternya. Yang kedua bisa juga memperluas pasar dengan koneksi ngobrol kiri kanan dari tenan yang ada di situ gitu. Benar. Ini si Kas lagi luang dari tadi udah sampai 2 kali Kak nanyain. Dia niat banget, pengen banget nih kayaknya. Maple Ya, Heaven, dia mau oh, Maple Maple Heaven. Gimana tuh? ayo lo. Hayo Authentic Remixes tuh ditanyain tuh Maple Heaven. Itu gimana itu coba Authentic Remixes? Coba dijawab itu sampai udah 2 3 kali dia. Jadi mungkin kalau banyak yang kenal sama Authentic Remixes tuh ada yang dari Kid Best, ada yang dari Maple Heaven tuh malah ketawa wak 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 wak. Bukan Nggak jawab malah membantu. ketawa nggak membantu. Nggak Jadi solutif nih. introduction sedikit, kita punya serial animasi di YT, Oh di gitu. YT namanya On Maple Haven. Jadi ceritanya tentang 3 karakter. Itu ada Box, ada Pink sama Bjork nih, bertiga nih dia. Tinggal di satu apartemen. Dan ceritanya tuh sangat slice of life dan mungkin orang-orang suka karena relate ya ceritanya. Gitu. Oh, apa? Namanya On Maple Haven. Jadi ada 3 karakter. On Maple Heaven. Coba. Ah, ada nggak kamu Kak Dery punya nggak? Aduh, lagi nggak bawa si On Maple Haven. Padahal banyak banget gitu. Oh gitu. Itu dia juga ada mainannya Kak. Jadi Oh, ada selain mainannya Best, juga. On Maple Haven juga ada merchandise mainannya. Oh, ini Kas lagi luang tahu banget ya, sampai dia baru itu langsung menyelidiki gitu ya. Kepo deh kamu, tapi seru. Oh, dia bilang my favorite yang slice of life gini Iya, katanya. iya. Oh, Ada ceritanya jadi. jadi ada ceritanya ya. Jadi itu tuh kayak kayak The Sims gitu, bukan? Atau gimana, Maaf? Kayak Simpson ya maksudnya ya. Iya, iya. Kayak serial-serial animasi gitu ya, betul. Oh, itu udah banyak tuh episodenya. Udah banyak banget episodenya. Kalau nggak salah kemarin tuh
memang jadi Project on Maple Haven ini dibentuk ketika pandemi. Jadi karena nih Kitbase nih nggak bisa jualan nih gitu. Ah, Terus habis itu akhirnya keluarin lah si serial animasi ini namanya Maple Haven gitu. Jadi project ketika pandemi. Tapi sekarang tuh udah dikasih tahu tuh udah ampun 200 ada 200 episode. episode. Iya, Itu kalau info dan kita sempat kayak banyak. Nah, di Maple Haven juga banyak kolaborasi tuh di situ. Ada kayak sama Dudu, Dagelan gitu-gitu. Oh gitu. Nah, berarti sekarang sebenarnya udah termasuk hampir mau paket komplit nih ya, Kak Der ya. Toys Kenapa? udah ada, udah mau paket komplit nih. Toys ada, terus udah gitu gamesnya ada, seriesnya juga udah sebenarnya bisa. Tinggal di layar lebar berarti Kak Deri. Ya, itu dia. Ya kan? Tinggal di layar Amin, lebar. amin, amin. Mungkin ada ini apa sih? Webtoon ya. Kalau di Jepang namanya webtoon mungkin ya atau apa Ya, gitu kan. Bener ya nggak sih? kayak Salah nggak sebenarnya sih? kalau di On Maple Haven sendiri sama Kak. Kalau mungkin Kit Bash itu main produknya di dua gitu ya, di mainan sama di game gitu. Kalau On Maple Haven tuh sebenarnya dia ada project juga. Jadi si karakter salah satu karakternya itu namanya si Box ini dia itu ada kisah namanya Box Bear Junior. Jadi itu buku cerita anak. Itu pernah kita diterbitin kalau nggak salah di tahun 2000 berapa ya? 2000 berapa guys? bisa jawab dapat Yang bisa hadiah. jawab. Kalau nggak salah sih di 2022 ya si Box Bear Junior ini. Jadi ya memang dan kita tuh partneran. Oh 2023 ya benar. Ini Maple Heaven tuh maaf. Ini bukan sih? Iya betul. Lucu ya Diana ya. Oh, rame-rame gitu ya dia ya karakternya ya banyak ya. Ini kan? Bener. Betul. Itu tetangga-tetangganya juga ada di situ. Oh, gitu. Oh, I see. Ini grupnya Kaderi juga yang membuat gitu. Iya, itu Authentic yang Remixes bikin kan? tim dari Authentic Remixes, kreatornya juga masih sama gitu ya. Heeh. Dan jadi sekarang kan tim kita tuh ada yang pengisi konten gitu ya, ada yang bikin edit video, ada graphic designer dan lain-lain. Nah, dari teman-teman itu sendiri juga yang ngisi suara dari animasi itu gitu. Oh, gitu. Ya, tuh. Oh, terus nanti rencana Kitbase mau dibikinin juga nggak animasinya? Nah, kalau misalnya nanti gamenya sudah, kita tidak menutup kemungkinan untuk keluar di medium lain sih Kak. Paling itu aja sih. Oh, lucu ada dogi. Kenapa nggak ada kucing, Kak? Yang pecinta kucing mulai. Kenapa nggak ada kucing? Ditanya coba tuh kata Authentic Remixes. Tim kucing. Nah, tadi kan, ayo jadi Maria. Iya, lucu tuh. Si Kid Bass-nya jadi Mario and Luigi-nya versi Indo ya, gitu kan. Hmm. Terus si apa tadi si Maple Heaven itu kayak apa tuh nyebutnya dong? Pas lagi luang. Kalau animasinya pasti keren ya, bener lah pasti keren lah. Nanti ditunggu deh animasinya tuh si Kid Bass itu. Kid Bass sendiri di game sendiri kan ada temen-temennya juga kan? Betul, kita ada di karakternya itu ada yang lain-lainnya juga. Secret Base itu sebenarnya dia trio gitu, dia ada dua temennya namanya Jim sama Hana. Oh, Jim sama Hana. Dia Jim sama Hana-chan. Itu berdua Hana-chan, gitu. Hana-chan yang rambut pink. Betul, Jim yang Hana-chan. mana tuh Jim tuh? Jim tuh yang pakai pakai topi nih mungkin kalau mau lihat di trailer nih. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Nah, ini kan nih keluar nih tuh Oh iya tuh yang terbang karakter-karakternya. tuh, yang hijau ya rambutnya ya? Jim iya pakai topi nih, Jim nih. Iya yang tadi pakai kayak topi pirate gitu kan? Kalau itu Snatcher, Oh itu itu musuhnya Snatcher. tuh. Oh itu Itu musuhnya. musuhnya. Oh I see. Nah, ini Jim nih. Oh Nanti mungkin bisa kalau teman-teman mau deep dive buat kenal sama karakter-karakter Kid Base yang lain,
bisa mampir ke YT Naked Best World. Di situ kita ada karakter trailer. Jadi kita jelasin satu persatu. Tuh, ya, ke YT-nya. Heeh. Jin, Jin as in Jin, bukan Jim. Jim, Jimmy, Jim. Jim, Jim. Jakarta, India, Mama, bener nggak? Betul. Ya, Betul. bukan Jin oh Jini. Oh, tapi nanti Toys-nya bakal muncul juga nggak nih nemenin si Kid Best nih, si Hana-chan lah, si Jim lah. Eh, Kalau untuk terdekat mungkin kita pengennya keluarin Hana sih, keluarin Hana Chan gitu. Tapi masih on develop. Kalau misalnya tidak ada kendala, pengennya juga sih tahun ini sih bisa keluar Hana gitu, untuk nemenin si Oh, Best ya. Gitu. oh, Karena ini dia kalau sama Hana tuh kayak pair gitu dia, kayak mungkin Mario dan Luigi gitu ya. iya benar. Kayak Mario, Luigi, Mega Man sama Zero. Nah, si Kid Best tuh sama si Hana ini. Batman Robin, ini Kid Best and Hana. Iya, warnanya pink lagi rambutnya. Mau pink silakan merapat. Aduh, oke oke oke. Kita saling dulu. Kita seling dulu, seling dulu. Apa yang mau diselingin? Iya, gagal. Kita seling dulu. Nih, teman-teman yang udah ngikutin dari awal, kita akan ada gaga berapa, Kader? Eh untuk Gaga kita ada 3 item nih hari ini gitu. Ada 3 ya. Ada 3 item. Kita mulai yang pertama dulu ya. Boleh. Dingin dulu nih, biar nggak kaku, teman-teman nggak kaku. Mau Udah siap dikasih belum? lihat Udah siap dulu ya. belum? Jadi Yang pertama, kita ada hoodie sweaternya Hana Chan. tuh, nggak nyesel kalian yang nontonin dari awal. Bayangin, gue juga pengen. Itu Tulisannya nih, Notice apa? Me Senpai. Gitu. Apa tuh senpai tuh? Senpai itu apa ya? Kakak ya. Oh, Notice Me Senpai. dia pengen dilihat banget ya, pengen di pengen pick me banget nih si Hana nih kayaknya nih. Tuh, boleh beli nggak? Mau beli. Ini dijual nggak sih? Ada dijual nggak sih sampai sekarang? Kita masih ada kayaknya dijual di toko hijau. Di toko ijo. Di toko hijau masih ada. Oh, Namanya kids ya. yang si Kitsch itu tadi ya? Ya, jadi ini clothing yang ini kita kolaborasi sama Kitsch. Itu Oh, side cast-nya Kid Bash. iya. KITC, bener nggak? Ya, betul. Oke, yuk Gaga, kita Gaga. Kak Del, silakan. Satu pertanyaan buat teman-teman yang setia nungguin dari tadi. Simpel aja pertanyaannya sebenarnya. Untuk yang eh mau dapetin hoodie sweater ini, cuman tinggal jawab aja siapa sih nama karakter ini nih. Kalau tadi, nah Nah, gue siapa? udah yang pertama tuh kayaknya tuh, gue yang dapet tuh. Mana tuh? Ayo, ntar Kader yang pilih ya, yang paling tepat, yang paling benar tuh tulisannya atau apanya yang paling benar. Udah ada yang benar belum tuh? Udah ada yang benar belum tuh? Ya, udah ada yang benar ya. Udah ada yang benar. Di siapa? Selagi luang. Iya, selagi Luang bener luang nggak? paling duluan ya. Iya, paling duluan Hana-chan. Betul. Mantap. Di Selamat, SS silakan selamat. di SS. Kas lagi luang di SS bareng sama Kaderin dipegang Kader. Itunya sweaternya Kader. Sweaternya dipegang. Pas lagi luang silakan di SS ya. Sudah? Sudah SS? Halo, gigi kering nih. Waduh, dia udah lagi udah oke. Siap. Nanti hubungi Tiksi ya, kasih lagi luang ya untuk kirim-kirimnya. My first pink hoodie. Iya, nanti dipakai ya pas kita kopdar ya. Oke. Terus tuh, ditunggu masih ada 2 lagi, masih panjang waktunya ya. Ini baru setengah jam kita ngobrol-ngobrol seru. Ngobrolnya. Ngomong-ngomong, si Kit Base sendiri ini tuh masih handmade apa udah gimana tuh bikinnya? Oke, kalau untuk mainan sendiri, untuk figur kita yang resin dan lain-lain di luar dari Sofubi tuh masih handmade figurnya gitu. Oh gitu. Ya masih handmade production. Kebetulan ya kita memang
bentuk tim untuk bikin ini gitu, dan mungkin saya salah satunya yang in charge untuk produksi itu gitu. Oh, Eh, ngewarnainnya gitu, ngebikinnya. Warnanya betul. Nah, Oh, tapi kalau untuk yang Sofubi ini kita udah factory production ya. Jadi oh, jadi mungkin lebih well made karena kita memang pengen ngejar ini lebih ke yang premium sih gitu. Jadi untuk teman-teman yang kayak pengen dia punya kit base yang figurnya mungkin bisa bergerak gitu ya, bisa hmm. possible gitu. Akhirnya kita eh, coba bikin yang Sofubi ini gitu. Yang handmade yang mana? Ada nggak contohnya, Kak? Ada yang ini handmade, Oh, ini masih handmade nih. ini masih handmade. Oh, I see. I Ya, see. terus ini juga masih handmade. Dan kebetulan jadi kita tuh ketika kita bikin ini semua tuh saya tuh bikin mungkin di figurnya gitu ya, bikin figurnya terus habis itu ngecat dan segala macam. Nah, ini bahkan sampai packagingnya itu tuh teman-teman sendiri dari tim studio yang assembly gitu loh, yang bikin desainnya dan segala macam gitu. Oh, jadi masukin juga sendiri, Betul, packaging juga betul. sendiri. Betul, Oh, betul. Nah, jadi gitu. ada yang untuk packaging itu desain namanya bagus. Emang kalau bikin desain dia bagus banget gitu. Sesuai sama namanya ya. Sesuai namanya. Terus kalau untuk yang biasanya yang ngurus vendor untuk produksi ada namanya Rozi gitu, Pak D panggilnya. Oh gitu. Dalam di 12 orang tadi tuh, tim yang 12 Iya, orang. dalam 12 orang tadi gitu, Pak D Rozi. Oh, itu timnya itu berawal bermula dari temen itu semua tuh. Kepoh nih. Em, Kalau yang tim awal, iya sih semua berawal dari temen sih, koneksi ya gitu. Jadi kebetulan kalau si waktu Bima sama Ezra tuh bikin Kit Bash bareng ya mereka memang teman gaming gitu, teman gaming bareng. Terus kesukaannya juga sama, tanggal lahirnya sama. Ya udah akhirnya Seriusan. bikin tuh si Kit Bash gitu. Terus kemudian ya di ketika proses rekrutmen juga banyak teman-teman yang mungkin dari circle-nya yang kerja di industri kreatif gitu. Jadi di hire-hire lah satu-satu gitu. Oh, dan semua itu bermula dari Jakarta, di Jakarta. Iya, semuanya di Jakarta. Oh, I see. Tuh gitu, guys. Kalau ngumpul, kalau berteman, ngobrol-ngobrol boleh ya, tapi akhirnya jadi usaha bareng gitu ya. Jadi biar ada cuan gitu kan. Selain mengeluarkan passionnya, ya kan mungkin kan mereka teman-temannya kan teman-teman Kak Dery kan ada passion yang emang pengen di apa sih itu namanya sih? Di apa sih itu namanya yang dari passion pengen di apa sih? Apa itu namanya sih Kak Dery? Gue jadi lupa. Waktu Diimplementasikan gitu, diwujudkan, ya diwujudkan gitu. mewujudkan Heeh. gitu bareng-bareng. Iya, diwujudkan tuh. Iya, ijonya cakep banget. Heeh, ijonya cakep. Kayak hulak, kayak hulak. Aduh. Nah, tadi kan Kak Dery juga ngomong bahwa yang ijo nanti dibawa ke TTS, si biru juga dengan quantity yang limited lah, gitu kan. Wah, itu keren banget sih si ijo sih. Nah, yang diliatin pusing. Terus kalian tuh ada bisa apa ya? Gimana ya ngomongnya ya? Menentukan produk ini nih si ijo atau si biru nih yang massal atau yang terbatas tuh dari faktor apa gitu bisa menentukan itu? Strategi. Heeh. Oke, untuk yang limited ya. Jadi sebenarnya kalau kit base yang sekarang nih yang figur yang kita produksi itu yang untuk color orange sama biru itu kita bakal terus mass produce sih. Ya, Hmm. terutama yang resin ya gitu untuk figur yang resin karena mungkin kita bisa bisa quality control sendiri dan segala macam gitu kita bisa tahu oh, kita produksi buat event untuk quantity sekian gitu jadi masih ada pembatasan gitu tapi kita akan terus dan terus bikin sih karena itu lining up sama game kita gitu sekalian kita promosi game kita ketika nanti udah rilis orang tuh udah tahu karakternya kita gitu kurang lebih seperti itu. Nah tapi kalau untuk yang colorway biasanya kita rilis tuh sesuai sama eventnya sih kak. Misalnya
kayak Jakarta Toy Fair gitu kemarin. Oh, kita keluarin yang spesial gitu buat Hmm. Jakarta Toy Fair. Jadi setiap mungkin teman-teman yang suka sama Kit Bash akhirnya punya koleksi baru dan punya opsi baru buat membeli mainan Kit Bash gitu. Hmm. Biasanya tuh di site-nya dari situ sih. Oh gitu. Berarti yang istilahnya yang mass production adalah si yang biru orange, Ya, tapi dengan tetap seperti itu gitu. iya, Atau nanti kali-kali sarung tinjunya warnanya merah tapi bajunya tetap biru gitu. itu sangat amat memungkinkan Kak. Jadi sebenarnya bahkan dulu packagingnya kita aja tuh ada perubahan gitu, walaupun figur isinya sama. Mungkin kalau teman-teman yang dulu sempat ngikutin awal packaging Kit Bash tuh seperti ini, Oh pakai blister. lucu ya. Ya, jadi Kayak kayak blister-blister gitu ya. betul pakai blister gitu kan kayak mungkin kalau di Popmart kan juga ada tuh ya yang blister tuh kan dia limited gitu dan segala Hmm. macam. Nah, kita tuh awal blister gini. Kita tuh terinspirasinya waktu itu dari figur Amiibo-nya Nintendo. Jadi Oh ya ya ya. kita bikin awal tuh blister seperti ini sampai akhirnya kita berubah nih jadi yang figur, figur box set kayak gini karena kita mau ngasih ada special edition. Jadi di sini tuh kita kasih kayak stiker gantungan dan segala macam di dalam. Oh di dalamnya ada merchandise-nya. Di dalamnya ada jadi mainannya di sini tuh ada di dalam sini ada merchandise Oh tuh. gitu. Dan kalau bisa dilihat nih kayak ini tuh waktu itu keluar buat di art cup tahun lalu. Hah? Ekspresinya tuh dia senyum. Oh iya matanya. Iya, matanya senyum karena Kid Bash tuh kan dia nggak ada mulut ya, Hah? jadi nggak ada mulut, jadi ekspresi dia tuh semuanya dari matanya dia. Tapi saat matanya begitu aja udah ketahuan itu lagi senyum sih. Iya, iya. Lucu sih. Oh, nanti bikin yang lagi tidur, yang kaget, yang marah ya. Iya, betul. Itu sangat memungkinkan tuh. Dan kita juga ada beberapa eh, bentuk lainnya juga sih Kak untuk Kit Bash ini. Jadi mungkin eh, beberapa yang kayak gini, kenapa dibikin limited? Jadi orang tuh ketika punya ya jadi punya ada rasa pride-nya lah gitu loh ketika Iya, punya yang limited gitu. Dan mungkin dari kolektor-kolektor sendiri akhirnya juga bisa eh, apa ya saling saling nyari gitu kayak misalnya ini belinya di mana sih yang ini gitu jadinya dicari-cari terus tuh Kit Bash gitu. betul. Betul, betul, betul banget, betul banget. Iya, tadi Gede bilang ada yang bilang boxnya lucu banget, nggak usah dikeluarin juga udah bagus katanya, udah cakep. Box yang mana? Yang blister kah atau yang Ngomong-ngomong, kenapa yang dari blister apa blister ya? itu pindah Kenapa? ke si dus itu karena cuman buat masukin si merchandise aja gitu? Jadi nah lucunya adalah box yang ini itu pertama kali kita keluarin di Thailand Toy Expo tahun lalu. Heeh. Jadi udah mau 1 tahun ya berarti udah 1 tahun gitu. Jadi kenapa kita pindah ke yang ini? Karena yang blister waktu itu kalau nggak salah produsennya udah nggak ada kalau nggak salah ya gitu. Jadi Oh, akhirnya kita karena pada saat itu kita butuhnya cepat, udah mau ngejar event, mainannya udah jadi nih Kak, tapi kayak packagingnya mana nih belum ada gitu. Akhirnya pada saat itu inspirasinya tuh ngelihat dari salah satu game zaman dulu di Super Nintendo. Jadi di Super Nintendo tuh ada game yang bonus mainan gitu. Jadi oh, beli beli kaset gamenya. Makanya mungkin kalau teman-teman yang main Nintendo cukup familiar nih sama box yang bentuknya kayak gini gitu. Biasanya di sini tuh isi kaset gamenya Kak. iya benar. Itu di sininya mainan. Nah, tuh. Jadi waktu itu kita ngelihat itu akhirnya kita decide buat ya udah deh packagingnya kita ganti untuk yang ini. Nah, Oh gitu. Terus tadi ada yang nanya nih, next colorway yang buat resin apa nih? Katanya. next colorway untuk yang resin. Em, kita sebenarnya yang resin tuh kita lagi coba untuk ngeluarin yang si mix weapon sih sebenarnya. Mungkin nextnya kita akan ada berkesinambungan sama si game ya. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang belum pernah cobain Kit Bash, itu jadi Kit Bash itu sistem gamenya ada bisa ngambil 2 weapon sekaligus. Jadi misalnya ambil pedang sama ambil blaster gitu ya. Kemudian kedua weapon itu bisa digabung, dan si Kit Bash itu berubah.
gitu. Oh, upgrade lah ya jadinya dia punya Upgrade, ilmu bener. lagi ya, kekuatan Iya, lebih tinggi. betul gitu. Jadi sistem mix weapon ini nextnya mungkin akan kita aplikasikan ke mainannya juga. Oh, I see. Gitu, guys. Jadi sekarang kalau mau teman-teman yang sekarang udah naksir banget nih sama si Kitbest, kalau mau beli harus ke pameran-pameran itulah ya tadi ya. Iya, betul, betul. Jadi eh, kebetulan kita bisa kalau misalnya kita mungkin lagi nggak ikut pameran, mungkin kita bisa jual online gitu. Tapi biasanya kita dalam setahun itu sebulan aja bisa 2 kali ikut pameran gitu. Jadi mungkin kita fokusin produk kita di pameran karena kuantitinya pun juga masih belum banyak gitu karena masih ngerjain sendiri juga kan. Mungkin tapi nanti ke depannya kita nggak nutup kemungkinan karena juga banyak teman-teman yang mungkin dari luar Pulau Jawa yang pengen punya gitu. Jadi next mungkin kita akan untuk yang resin bakal bisa akses di online sih. Gitu. Aku juga mau, Kak Dery, aku mau. Boleh, boleh, boleh. Boleh banget. Boleh, boleh, boleh. Terus, oke, kita gaga yang kedua. Gaga kedua ada apa nih, Kak Der? Nah, sebenarnya Gaga kedua tuh masih sama produknya kita karena ini memang limited banget dan kita tuh kemarin kayak oh iya sisa Hanacha nih masih ada nih ternyata gitu kirain kita udah habis jadi kita mau kasih spesial nih buat gaganya ini buat teman-teman. Next Ukurannya, item ukuran kita apa sih? ada All size itu. Ukurannya all size. ukurannya kita ada S, ada M, ada L, cuman ini S-nya aja udah gede. Oh, emang oversize gitu ya? Oversize hoodie sweater gitu. Oh, oke, 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 oke. Mau pertanyaan atau mau apa nih? Hah? Yang gaganya dari Kak Dery lagi? Hah? Hmm, boleh deh pertanyaan lagi deh. Yang agak susah. Yang susah-susah. Katanya gini, asli ini dipakai pas ke kantor terus depan bos. Depan bos tulisannya notice me Sam. Santai banget banget. Bener Ini juga tuh bener-bener Kai. bener. Pas banget. Bener, 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 bener. Oke, udah siap belum teman-teman? Siapkan jari jemarinya, siapkan jari jemarinya. Ayo, ayo Kak Dery, monggo silakan. Oke, mungkin pertanyaannya pertama kali mainan Kit Bash itu keluar di tahun berapa? Ayo, ayo. Yang nonton dari awal udah pasti tahu. Ini udah pasti tahu. Pertama kali Kit Bash muncul di tahun berapa? Kit Bash kan? Ya, betul. Toys-nya kan? Apa apanya? Toys-nya, betul. Toys-nya. Siapa tuh? Udah ada yang benar belum tuh? Yang seri ini nih. Tuh, yang seriin tuh. Toy series pertama tuh. Ini kalau di zoom kelihatan nih. Tahun Ini kalau di zoom kelihatan yang nih. tadi saya bilang mukanya tirus. Bener gak? Tanam Betul. sulam Belum ada sulam yang benar ya. benang. Ini ini Udah ada yang tinggal bener belum? belum ada yang benar nih. Padahal Ih, tinggal belum di ada yang zoom. bener. Ini gimana sih kalian? Tadi dia udah sebut. Ya, Ayo, udah ada yang benar tuh. Tahun 2019. Dari user 2037 sekian. betul. Selamat. Congrats. Sweaternya Hanacha. Yes, Kak User, Kak Ardi. Oke, iya Ardi. Tahu, hafal Ardi. Ye. Udah di belum, Kak Ardi? Udah? Oke. Nanti DM ke Tiksi ya, Wewong ya. Nggak sia-sia nontonin dari awal. Nonton dari Tanda awal. tangan. Mau minta tanda tangan katanya. Ya boleh ditanda tangan nanti. Berarti kas lagi luang juga ya tanda tangan di mananya tapi tanda tangannya kan Iya, mau dicuci di juga, mananya tanda tangannya? dicuci juga hilang atuh nanti. Bisa sih pakai permanen marker di sini ya. Di Di bagian situ sini. mau, di situ mau. Boleh katanya. Oke. Itu kalau permanen marker yang dimakan dicuci nggak hilang? Gak biasanya kalau buat tanda tangan buat di merchandise pakai itu bisa sih Kak.
Jangan Oh, dicuci. jangan dicuci-cuci berarti guys. Dipajang aja terus diituin dipakein box gitu ya. Kayak waktu di Planet Hollywood gitu kan. Selamat malam Kamang Bubu. Iya, oke 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 oke. Ya telat ya, enggak ya kan mau ditunjukin ke bos. Oh iya benar mau ditunjukin ke bos. Benar 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 benar. Ntar pakainya benar-benar begitu, pas lagi luang di depan bos. Notice me senpai kata gitu. Aduh, tadi kan disebut tuh sempat ke spill juga sama Kak Dery bahwa nanti bakal mau ngeluarin apa tuh? Ada kan ya? Itu kagak mau tuh dikasih kata kunci kayak apa gitu. Gimana Kak? Kan tadi kayaknya nyebut sempat info bahwa mau ngeluarin apa tadi, tapi belum bisa di-spill dulu kata kamu tadi di awal-awal. Oh, untuk colorway lain di Heeh, TTE ya. nggak ada eh, dikit aja Belum, gitu seujung belum. kuku. Belum. Karena yang ini mungkin akan apa ya? Mungkin sangat kuantitinya di bawah dari yang kedua ini nanti di TTE gitu. Jadi kita kasih lihat di sana aja nanti pas TTE. Nah, Dua aja 20, berarti ini lebih dikit lagi. Lebih dikit lagi. Lebih dikit lagi bener kok. beneran lebih dikit lagi. Iya. Iya. Jadi yang ini mungkin kata kuncinya adalah yang ini tuh mungkin bisa bisa dijadikan untuk dikaryakan lagi lah kurang lebih seperti itu. Bisa menyala dalam gelap. Ini kayak ikutan kuis yang zaman dulu deh. Bisa menyala dalam gelap gitu kan. Apakah akan dicolokkan ke listrik gitu kan. Dulu ya, aku kuis apa gue jadi lupa. Takut dia diomelin. Bener lagi. Bener lagi. Iya ini. Wah keren keren banget Kak, keren banget keren banget. Sumpah. Apa ini? Kalau kita Oh, kalau nih ini mah andaikan kalau Kitbase akan merilis karakter baru, genre atau tema apa yang paling ingin dieksplor? Ini mah kalau. Karakter. Mm-mm. Kalau mau bakal ngerilis karakter atau spin-off baru nih, genre atau tema apa gitu yang paling diingin dieksplor? Sebenarnya kalau Kid Bash sendiri itu sudah karena kan dia karakternya banyak ya di Nah, dunianya si Kid Bash gitu. Maksudnya di setiap karakter itu kita nanti akan bikin lore-nya masing-masing. Tapi mediumnya akan berbentuk apa masih belum tahu gitu. Nanti tergantung ke depannya. Jadi mungkin kalau kita mau bicara soal lore-nya Kid Bash atau kisahnya Kid Bash gitu ya, Kid Bash Super Legend. Jadi ceritanya si Kid Bash itu adalah karakter yang terlupakan, karakter game yang terlupakan. Forgotten oh, video game character. Jadi ceritanya ada tempat nih di sebuah eh, kita tuh ngebayanginnya tuh di dalam sebuah chip hmm? konsol game itu ada tempat namanya The Obscura Disk Drive gitu, di mana karakter-karakter yang terlupakan ini hidup di sana. Gitu. Oh, Jadi Ticket Bash ini pun sebenarnya dia adalah karakter dari video game lain kemudian masuk ke sini. Begitu juga dengan Hana-chan, begitu juga dengan Jin dan lain-lain. Gitu. Jadi oh, ini adalah sebuah dunia gitu Obscura Disk Drive ini. universe baru ya? Universe kita jadi memang mau mencoba untuk bangun universe di dalam sini. Jadi kalau misalnya kakak nanya, kira-kira mau bikin karakter yang seperti apa? Kita mungkin akan explore lebih dalam karakter-karakter yang nanti keluar di game Kid Bash Per Legend. Kurang lebih seperti itu sih. Wah, ini udah siap-siap sih. Udah siap-siap nungguin toys-nya, games-nya, animasinya. Oh, luar biasa sih. Sumpah sih Kak Dery sih. Amin, amin, Line amin. up-nya kayaknya udah bener-bener padet gitu ya. Iya, iya. Ini mah tinggal ditunggu aja. Dream collab sama siapa Kak? Punya Dream Collab. Wah, kalau untuk di Toys ya banyak banget sih sebenarnya banyak banget. Maksudnya eh, terutama mungkin dari seniman-seniman di Indonesia ya banyak banget kayak misalnya kayak Ko Paulus, Kong Andri, Ko Erik Noah, terus Mister Kumkum dan lain-lain itu dari awal kalau
kita tuh emang look up lah gitu loh sebagai sebagai inspirasi kita buat bikin mainan. Apalagi ya kita mau nyontoh siapa lagi gitu di Indonesia. Mereka yang sudah berhasil membuka jalan ini gitu. Kemudian kalau misalnya dari luar negeri mungkin siapa ya? Ada mungkin eh, painter ya, painter Sofubi namanya Goto. Kalau bisa dicatin dia sih, wah dream collab banget itu. Grogi langsung geter kali Iya tangannya. langsung getar kayaknya saya langsung umpetin nih nggak mau saya jual mainannya. Goto tuh dari mana tuh? Jepang atau dari Iya mana? dari Jepang, dari Jepang kan? Jepang. Iya dari Eh, apalagi kayaknya Kitbash juga lucu deh buat masuk ke clothing line gitu ya. iya. Lucu deh. Iya. Iya kan? Nah, collab sama siapa tuh ya kalau clothing line yang cocok yang streetwear gitu ya? Mungkin kalau streetwear mungkin banyak sih ya di Indonesia kayak ada Machine 66, 56 dan segala macam gitu kan banyak banget itu. Mungkin kita ya tidak menutup kemungkinan lah kalau misalnya di luar dari toys ya gitu. Bisa sama siapa aja sih menurut saya. Iya sih. Lucu sih. Apalagi nanti ya mudah-mudahan didoain nyampe ke dari toys, games, animasi ke layar lebar. Iya, amin. Amin. Gitu Amin. ya, mungkin ada teman-teman di sini gitu kan yang sedang mencari, yuk hidupkan lagi film-film Indonesia dan terutamanya animasinya, bener nggak? Iya, Iya, dulu tuh lucu-lucu loh film animasi Indonesia, kartun-kartunnya ya kan? benar Sebenarnya benar kan banget. Benar banget. iya, menghilang, ya Iya, kan? iya. Bobo, bobo nyenyak, yuk bangunin coba, jangan pingsan mulu, jangan bobo mulu, bangun, wake up, gitu. Ah, kontak Om Ivan. Kontak Om Ivan Seventeen. Kenapa? Keivan seperti. Nggak tahu ceritanya ya kamu ya? Enggak tahu, enggak tahu. Oh ya udahlah. Sudah. Sudah nggak usah ya, nggak usah ya. Dicari sendiri sama Oke, Kak oke, Dery sama. ya. Ivan Seventeen. Iya gitu. Amin tuh kata saya selagi luang. Makanya dukung terus kreator-kreator Indonesia ya kan. Terus udah gitu karakter-karakter Indonesia dari yang lucu sampai yang seram tuh yang penting Indonesia dah didukung terus dah. Ya kan? Masa import-import mulu, bener nggak Kak? Iya. Hmm. Range harga berapaan katanya? Berapa sih katanya? Range harga mainan Kit Bash itu ada yang dari 150.000 Hah? sampai 1, sekian lah. Yang mana tuh? Kurang lebih sedikit. Oh ya, nanti ini aku mungkin ada spill sedikit juga nih, karena aku nggak bisa spill yang color yang satunya ya kak ya. Hmm, 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 Jadi hmm. aku mau spill ada salah satu mainan yang kita bakal bawa juga ke Aduh banyak Lava Expo. banget ya ampun. Gua Jadi nggak kita mampu. tuh ada jenis mainan namanya Keshi. Jadi dia itu blind bag ya. Jadi cuma ada satu color doang gitu. Mungkin bisa dilihat kalau mungkin mengingatkan sedikit sama permen-permen gummy bear gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Sama si ini. Apa permainan apa? Harubo. Haribo, Haribo. Haribo. Ah, ya benar kan. Nah, itu warnanya ada satu. Jadi ada warna kuning, ada warna biru, ada warna hijau dan lain-lain. Jadi ini jenis mainannya namanya keshi. Kalau keshi itu bahasa Jepang artinya penghapus benar ya. Jadi kayak bahannya tuh kayak bahan penghapus gitu. Oh, kayak rubber gitu Kayak loh. rubber. Nah, dulu di Indonesia kalau di depan gerbang sekolah kita tuh dulu kan suka ada abang-abang jualan mainan yang Ya, satu warna gitu, mainan ya, resin kan. suka pakai pikulan juga. Betul, betul. Nah, ini beda nih. Jadi kalau yang resin itu dia tuh sebenarnya mengikuti si Keshi gitu. Jadi aslinya sebenarnya kalau untuk secara looks-nya sama satu warna, tapi dia itu kalau Keshi itu lebih rubber. Nah, ini aku coba buka kali ya, aku kasih lihat ya. Ini mau. Oke. Wah, keren banget. Jadi nanti ini dijualnya blind pack gitu. Dapat apa nih? Oh, Ada sekarang pakai stiker-stikernya gitu bungkus nggak? ada Kak Hanging My Toys. Iya Kak, kemarin kan kita pakai gacha. Jadi kita awal jualannya pakai gacha kapsul gitu. Oh gitu. Heeh. Karena besok ke TTE gak mungkin bawa mesin gacha Bawa jadi itu kita pakai gitu. berat ya. Berat.
Tapi ini ada secret-secretannya gitu nggak, Kak? Secret color ada, jadi kayak ada satu warna yang kita mungkin kuantitinya lebih dikit. Oh, I see. Nah, jadi gini nih. Oh, lucu. Oh, dia Oh iya. sangat amat kayak Oh jelly iya. ya, rubbery. Jadi bisa ditekuk-tekuk. Dan ini ya kalau dibanding resin ya bahannya lebih tahan banting. Lucu sih, sumpah sih, lucu banget sih. Terus itu juga bisa kalau mau warnain sendiri bisa ya? Bisa, bisa, Custom gitu ya? bisa, bisa. Dengan ya cat yang khusus ya. Oh, itu bisa berdiri, Kak? Bisa. Oh, itu yang harga 150.000 tuh? Yap, betul. Mau, mau. Mau berapa Tiksi? Mau ngambil berapa? Mau. Wishlist lagi ya? Nulis lagi ya. Aku mau. Iya kemarin nih kata Kak Hanging with My Toys. Iya kemarin sempat beli gacha. Iya Kak bener. Kemarin beli yang di IGF apa yang di mana Kak? Untuk cashinya. Jadi kita kemarin sempat waktu collab sama Indonesia Game Festival kita keluarin ini di mesin gacha gitu. Jadi orang gacha masukin koin gitu. Hah? Terus dapat mainannya. Nah ini karena kita buat Thailand Toy Expo nggak mungkin bawa mesin gacha. Jadinya kita Iya dong. Heeh. blind pack ini. Warnanya ada berapa totalnya? Warnanya total ada 5. Jadi ada yang mungkin yang agak rare tuh yang clear ya. Jadi ada warna clear, clear orange sama clear blue. Tembus pandang gitu maksudnya? Tembus pandang. Jadi bener-bener kayak yang permen itu. Oh gitu. Oh iya iya, mau 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 mau. Lucu. Lucu. Cucok. Teman-teman tuh cuman di Tiksi. Nggak salah ya. Nanti kita mudah-mudahan bisa ketemu ya Kak Dery ya. Iya. Nggak, kalau di TTE sih aku nggak dateng. Nggak dateng kalau TTE. Mungkin di arcade ya. Iya. Kalian ada di arcade? Ada. Di arcade ada kan? Iya. Ya terus der katanya. Aduh, diomelin loh. Oh, Kenapa? spill terus der, katanya. Spill aja terus. Itu Spill lagi, spill lagi. pengucapannya gimana tuh? Pengucapannya gimana nih Kak Autentik? Spill terus der. Spill terus der. Spill terus aja der. Iya, kayaknya sambil marah sih. Spill lagi kali ya. Ini yang bener gimana nih? Pengucapannya autentik. Yang Spill ke-1 apa terus kedua? der, gitu kan ya? Spill Atau terus spill der, terus aja der. entah sambil marah, entah sambil Spill terus aja der. Terus aja spill. Yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 2 Kak Autentik? Takut nanti derinya. Enggak. biarin aja, biarin. Di spill aja, di spill. Itu disuruh apa di warning agak nyaru? Hah? Hah, apa tuh? Apa sih? Aib, kenapa? Warning. Warning kenapa? Maaf nih, kayaknya gue ngomong Itu apa. disuruh apa di warning katanya. Oh, itu disuruh di Itu warning. disuruh apa di warning agak nyaru, ambigu. Iya itu tadi Emang. 1 2. Iya, belum dijawab tuh sama autentik. Salam kenal ke autentik, love love. Beneran nih, berarti spillnya nomor 1 ya. Spill terus der, spill Iya, terus. spill terus aja nggak apa-apa. Semangat. Ayo semangat. Nah, nextnya lagi, kalau ini mungkin kemarin kita udah sempat jual pertama kali di Jakarta Toy Fair. Heeh. Jadi kalau untuk produk mainan, kita mungkin ada 2 yang mungkin aku belum bisa spill. Tadi udah spill ya, Sofubi yang ini kan ada 2 nih, warna hijau sama biru. Heeh. Terus untuk Thailand Toy Expo, kemudian ada yang Keshi, yang satu Udah 2 warna. tuh. Nah ini kemarin kita debut jual di Jakarta Toy Fair, kita akan bawa lagi ke Thailand. Ini adalah kit base collectible cards. Jadi di dalam ini bisa, mungkin kalau yang suka koleksi kartu Pokemon atau TCG lain, bahasanya brewek ya, ngebrewek kartu, ini bisa dibrewek. Ini isinya ada 5, 1 pack kayak gini, dan ada rarity-nya yang beda-beda gitu. Oh gitu. Terus ada yang rare juga kartunya. Ada nih, mungkin aku kasih contoh kartunya kayak gimana ya. Spill terus der. Belakangnya kayak gini. Aha. Ini kayak gini. Tuh.
beda-beda nih. Jadi Oh, ada angka, ada ininya nih di atasnya. Kalau C ini common, aman biasa. oh. Nah ini kalau tadi nanyain gym kayak gimana nih gym nih? Itu tuh gym tuh, selagi luang tuh, begitu tuh penampakannya tuh gym. Oh, itu yang topi itu. Oh, oh, dia agak tanning ya kulitnya ya. Iya, agak tanning kulitnya. Karena dia gym tuh di Kid Best tuh ceritanya dia farm boy. Pengebolang. Iya, Oh, dia farmer. farmer dia. Oh, makanya kejemur ya. Dikirain saya naik gunung, dia pendaki gunung, saya kira. Jemur bener. Oh, Terus, nah untuk yang rare-nya seperti apa sih? Kurang lebih rare-nya seperti ini. oh kayak hologram. Hologram itu. Benar gak sih nyebutnya hologram itu? Ya, betul, hologram. Tapi di dalam saset itu selalu akan ada hologramnya atau enggak? Enggak. Nah, itu dia. Jadi mesti harus dicari tahu. Pasti akan ada satu yang rare, tapi dapat yang mana belum tahu. Tuh, guys. Jadi, nanti yang pada datang ke TTS, siapin waktunya, siapin dolangnya, ya. Waktu dari pagi sebelum buka sampai tutup, benar nggak Kak Dery ya? Siapkan dolangnya. Jangan lupa ke boothnya si Kitbest ini. Selain Ya, Kitbest juga kemarin, kalau kalian sering semua pada nontonin Tixi setiap hari Minggu, ada Nimbus juga di situ, Kak Paulus juga. Ya kan? Benar nggak? Kak Paulus juga ikut kan ke TTE kan? dapat. Terus Eric Noah juga ikut tuh si Gwennya, ya kan? Itu deket-deketan nggak kalian nanti? Eh, kayaknya sih sebenarnya nggak jauh-jauh banget juga sih sebenarnya pasti deket-deketan. Cuman karena nanti tuh kayaknya Ko Paulus ada satu booth yang diurus juga mungkin nanti deketan sih pasti. Oh, nanti ada tulisannya dong, buat kamu ada tulisannya Kit Best gitu. Atau kamu Kebetulan jaga? nanti tuh aku bareng sama beberapa artis dari luar juga, jadi Oh, kolektifan gitu bareng. Jadi kalau biasanya tuh jualan mungkin kalau di TTE tuh ada yang di meja gitu ya, ada yang jualannya di rak, terus hah? eh, sistem purchase-nya tuh di satu meja bareng-bareng gitu. Nah, Oh, untuk yang tahun ini kita di rak gitu. Tahun lalu kita di meja nih bertiga bareng sama Tai Lalat sama si Juki bertiga waktu itu. oh, I Kita bikin see. bikin satu desain bareng lah buat buat si desain penutup mejanya. Nah, tahun ini kita di rak, tapi deket-deketan sih tetap. Kayak sebelahnya tuh tetap ada Tai Lalat juga gitu. Oh, I Di booth see. sebelah. Aku mau disponsorin ke Paulus tuh. Si Kopolus bilang gini, gue pasti dapat nggak sih Der? Kode. Dapat. Ini kan Yuk semua rame-rame ke Thailand, yuk. Tuh disponsorin ke Paulus tuh. Ayo Eh, daftar. beletak kan gue. disponsorin sama Kopolus, katanya rame-rame ke Thailand mau Nah, iya dibayarin. itu dia. Dibayarin. Kartu katanya, dia maunya yang kart. Kartu yang gue mau. Ya, coba. Nanti brewek aja. Nah, si Dia kartu itu kurang lebih berapaan tuh? kartu Harga ini dijualnya. tuh di harga 200 bat kalau nggak salah. Dapat 5 ya. 200 baht tuh berarti berapa? Kali 300. Kali Gope. gope. Berarti berapa tuh? 100 ribu ya? Ya, kurang lebih kalau nggak salah 90.000 sekian. Oh, I see. Oke, oke, oke. Oke, aku udah siapkan dolangnya nanti buat di arcade aja aku ya, di arcade. Terus aku siapin wishlistnya ya, Kak Dery ya. Yakin gak mau yang ada di TTE nih? Mau, tapi bingung gimana caranya, Kak Der. Oh, itu dia. Coba di call aja ke Paulus nih. PJP, Paulus, PJP. Kor- PJP harusnya. koordinator area. aku mau si Ijo. Oh, ya tinggal beli tiket. Gampang bener deh ngomongnya. Kita mah masih jadi budak korporat, jadi susah. Kalau nggak kayak Kakak Dery gitu enak tuh langsung beli tiket, cus, langsung pergi flight tuh. Gitu. Kalau kita mah banyak perizinannya, birokrasinya panjang. Keren, 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 keren. Masih ada satu lagi berarti ya gaganya ya kan? Ya, betul. Ini adalah gaga terakhir ya Nah, di live kita kali ini. Mau iya, bikin live lagi? iya dong nanti.
Harus. Nanti Kayak kita rilis. Nanti yang spesial rilis ya, kenapa Kak? Maaf. spesial rilis. Ya, yang ini special release sebenarnya di tahun lalu gitu ya. Dan kita masih emang ada kit buat dikeluarin sedikit-sedikit deh karena bikinnya juga banyak. Jadi kita kemarin tuh sempat di Jakarta Toy Fair tahun lalu. Berarti dan itu pertama kalinya event Kitbest pas yang bentuknya udah kayak gini nih. Jadi Oh, debutnya Kitbest nih pada eventnya, pada pameran pada saat itu. Gitu. tunggu sebelum dikeluarin gaganya ada satu yang saya mau tanyain lupa tadi Iya, belum iya, iya, tanya. boleh. Ngomong-ngomong ya, tadi kan kamu tunjukin tuh yang pertama kali kan si Tirus itu ya. Heeh. Kenapa tuh tiba-tiba berubah menjadi begitu tuh apa gitu? Kenapa? Why? Apa banyak yang komplain kah? Banyak yang tidak terlalu suka kah? Atau gimana? Atau gimana? Jadi Kitbest itu memang cukup mengalami, bukan mengalami ya, kayak ada fasenya, ada Hmm. fase perubahan desainnya. Jadi mungkin yang pertama tuh yang ini, yang first edition yang Tirus tadi. Heeh. Pas aku gabung di tahun 2023, aku pertama kali ngerjain tuh desainnya malah belum yang ini nih, tapi yang ini nih. Apalagi itu coba didekatkan. Ini masih sama sama yang Tirus tadi? Oh, Ini udah ada yang setelah yang perubahan. Tirus tadi. Jadi Udah mungkin perbaikan bentuknya gizi. lebih lebih orang banget justru yang ini. Iya, terus bajunya kayaknya lebih robot banget gitu ya? Iya betul, ini lebih lebih pendekatannya mungkin lebih ke cyborg gitu ya, Heeh, benar. cyborg karakter gitu. Jadi memang ada perubahan desain gitu seiring pada saat itu kita sedang mengerjakan proyek yang seperti apa. Pada saat ini waktu itu lagi ngerjain nama proyeknya Sidecast gitu. Jadi Oh, pada saat itu desainnya tuh mungkin lebih apa ya, lebih futuristik lah. Lebih hmm, hmm, gitu. Nah, kemudian baru yang desain yang Kit Bass Per Legend yang ini. iya. Jadi, kenapa desain yang ini? Karena pada saat itu mungkin Kit Bass yang ini tuh nggak terlalu banyak bisa masuk ke kalangan. Semua kalangan atau semua Betul, umur ya. betul. Tapi pas kita bikin yang ini, entah banyak yang responnya tuh bagus-bagus banget gitu. Karena mungkin Kit Bass tuh cara desain dari Bima, kreator Kit Bass tuh dia tuh kadang bikin bikin karakter tuh masih menggabungkan ada sisi lucunya, Hah? tapi ada sisi kerennya juga. Iya. Jadi si Kit Bass tuh masih kelihatan heroiknya, Heeh. tapi di satu sisi ya dia sangat amat Lucu, menggemaskan gitu, gemes. gitu. Jadi itu juga jadi salah satu apa ya, em, hal yang ditonjolkan lah dari sisi ketika kita membuat desain gitu. Iya sih, keren sih. Keren Kak Dery. Terima kasih. Nah, masuk ke Gaga. Ini adalah orang-orang terpilih semua ini yang setia nemenin kita Kak Dery. Kita Ya, lupakan ini teman-teman yang adalah lain. gaga terakhir Ya. dari Kit Bash. Hmm. Ini adalah limited edition stiker Kit Bash with Jajan Toy. Jadi hologram gitu ya. Jajan Toy itu apa? Mungkin boleh Jadi cerita. Jajan Toy itu sebuah kolektif ya. Jadi community lah. Dia itu cukup ngegawangin beberapa seniman artisan di Indonesia gitu. Jadi kayak ngebantu kayak misalnya mau buka booth gitu. Hah? Jadi bisa bareng-bareng dan segala macam. Nah, Oh gitu. Jajan Toy itu membantu beberapa artis di Indonesia gitu. Nah, pada saat itu karena kita tuh Hah? baru banget mau ikut event, kita nggak tahu tuh kita udah keburu kehabisan booth gitu. Jadi kita nggak dapet meja. Kemudian kita diajak lah sama Jajan Toy untuk bikin sini, bikin eh, stiker dan buka bareng waktu itu di satu booth. Oh, ini stikernya isinya ada berapa? Satu atau? Ini isinya satu, jadi memang bentuknya kayak kartu sebenarnya ya. Tapi ini Tebel ya. stiker, jadi tinggal diambil aja. Dan ini cuma ada 20. Ini nomor ke-18. Tuh guys, cuma ada 20. Ini tahun berapa? Tahun lalu? Tahun kapan? Ya, tahun 2024 lah. Oh, tahun lalu guys. Ini yang ke-18 cuma 20. Kalian adalah, kalau yang dapat adalah orang ke-18
18 yang mendapatkan ini. Di 20-nya ada di siapa? 19 Itu dia 20 dari apa? sana. Lu pengen ikutan lagi ya ikutan nggak apa-apa, ya kan? Ini mah kudu kudu susah kayaknya ya. Kudu susah banget beneran dah. Kak Dery cuma yang susah banget Kak Dery. Dan ntar tiba-tiba pertanyaannya gampang banget. Wah, nggak apa-apa deh yang gampang, yang rame aja. Pertanyaannya ya, Nah, eh, pertinyi ini. pertanyaan untuk ini apa ya? Ah, ini aja deh. Ada di mana nantinya game Kit Bash bakal rilis? Waduh, Platformnya namanya apa? waduh, emang tadi udah disebut ya? Gua komis ya? Nah, Udah tuh, tadi. Makanya nyebutnya tipis kayaknya cuma sekali gitu. udah ada yang benar belum tuh? Udah ada dari tadi Kak selagi luang udah ya, udah dapat ya. Yang benar, apa ya, itu benar, Steam gitu ya? Iya betul, yang duluan Kak Hanging with My Toys. Oh, hanging with my toy. Nice Congratulations. try, Nice nice try. try. Nice try. Congratulations. Yeay, thank you Nadi Nah, SS. Nanti di kontak ketik sih ya. Oke, oh gitu. Oh, itu nanti berbayar apa enggak sih sistem Steam itu? berbayar untuk gamenya nanti eh, bisa di-purchase sih gitu. Jadi sistemnya bukan Oh. bukan free game sebenarnya. Bakal ada di platform lain nggak katanya? Kita sih nggak menutup kemungkinan ya sebenarnya kalau tapi ya nanti tergantung bagaimana kerjasama kita sama publisher dan lain-lain untuk Oh. nanti launchingnya di mana aja. Untuk sementara kita baru bisa announce yang di Steam dulu. Nanti kapan launchingnya belum bisa di-spill sekarang ya? Iya betul. Belum ya? Pengennya sih ya balik lagi kita udah cukup lama ngedevelopnya gitu. Tapi memang nggak semudah itu gitu bikin game. Karena kan kita nih mungkin kemarin kita udah sempat bikin animasi gitu ya dari tim Kit Bash udah pernah bikin animasi, udah pernah bikin mainan juga nih sekarang masih jalan gitu. Nah, untuk game nih tire-nya tuh tingkat kesulitannya cukup besar karena Iya, benar. kalau di game itu kan kalau di animasi kita bisa cek terus langsung keluar gitu. Dia Iya. jalan sendiri gitu kan animasi. Kalau mainan trial errornya ketika di QC-nya gitu, produknya gimana, chatnya apa udah bener. Nah kalau di game itu kadang-kadang mesti harus dicek detail karena game itu kan banyak bug ya. Iya. Kadang-kadang ada bisa ngehang dan segala macam. Itu tuh yang sedang kita kerjakan lah ibaratnya gitu. Oh. Emang Belum lagi ntar level-level. Jadi dia harus terus betul, ada terus kan gitu kan? betul, betul. Oh, I see. Keren banget dah, keren banget sih Kak. Kak nanti mudah-mudahan bisa bikin yang 400% ya Kak. Oh, iya. Pengen banget bikin yang segede-gede gitu ya. 400% Iya, tuh. segede-gede. Kayaknya lucu deh. Tapi kita tuh ada Kak yang 300% tuh ada. Oh ada? Ada. Kayak gimana, mana? Aduh, Nggak ada? 300%. Mungkin nanti kalau misalnya mau ini bisa ngelihat di Igoy-nya ya. Di Igoy, Best World ya? Best World itu kita ada 300% dan sampai sekarang yang 300% kita masih masih kayaknya open PO. Oh gitu. Tuh Mm-mm. guys ya, ya gua sebutin ya wishlistnya ya, open PO-nya nih ya. Siapa tadi si Ijo, terus si Chessy, terus si 300%, bener gak sih? Tuh. Silakan loh. Tuh ada pertanyaan lagi nih dari Kak Paulus, lebih happy ngerjain games apa toy? Kayaknya sekarang nih kalau di timnya Kit Bash untuk mayoritas lagi fokusnya ke games gitu. Hmm. Mayoritas lagi fokusnya ke games dan karena ini sesuatu hal yang baru lah kayak buat kita karena Toys mungkin udah pernah di tahun 2019 udah pernah keluarin ini dan segala macam. Tapi kalau aku pribadi Hah? Lebih karena happy aku apa? memang in charge-nya di toys-nya ya aku lebih suka ngerjain toys. Iya sih.
Toys-nya katanya Kak Paulus lebih happy ngerjain toys-nya. Toys, toys dong, dari si paling Pokemon. Si paling Pokemon. Oke, ditandain katanya. Ditandain di stem itu. Aduh, teman-teman yang udah bikin game puyeng, bikin toy happy katanya. Bikin game puyeng, bikin toy happy. Ya benar. Ya Itu sih. sih benar. Itu benar banget. Soalnya kalau bikin games itu kan codingnya lah, ya kan. Betul. Terus apa itu ceritanya lah, terus Betul. apa upgrade levelnya lah. Betul. Ini kan kayaknya tuh semua semua apa ini namanya semua apa sih itu urat di kepala tuh kayaknya tuh di otak tuh dipakai semua gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau mau bikin games ya kan. Iya, Tapi kalau betul. bikin toys tuh nggak ada urusan dengan sistem gitu, nggak ada urusan dengan si bugs-bugsan itu atau Iya, virus iya, gitu iya, kan. benar. Bener nggak sih? Benar, benar, benar. Kalau kalau di game memang sekompleks itulah ibaratnya. Bener, bener sekompleks itu gitu kan. Makanya games tuh bisa bikin tuh bertahun-tahun. Ya kan baru bertahun-tahun baru oke baru bisa rilis terus habis dari rilis terus di maintain terus jangan ngedown dan kawan-kawan. Nah, ini ada ini Authentic Remixes bilang tapi kalau game pas lihat Kit Base digerakin happy banget. Nah, itu Iya, juga sih Kak. Sebenarnya ketika kita udah biasa ngerjain mainan, pas masuk ke game dan kita bisa mainin, dia bisa lompat, itu tuh rasanya kayak, akhirnya Kit Base hidup ya gitu. gitu sih. Itu ada perasaan itu sih. Sentimennya mungkin ketika bikin game di situ, walaupun susah banget ya. Di gamesnya tuh si Kid Base punya suara nggak sih? Kit Base tuh nggak bersuara sih kalau di game, Nggak bersuara. nggak bersuara. Oh, bener-bener ya karena dia nggak ada mulut ya jadi nggak ada suaranya juga gitu ya. Tapi kayak si Hana gitu temen-temennya ada suara. Nggak, jadi kita kalau misalnya lagi conversation kayak ada bubble chatnya gitu, Ya, baca chat aja gitu. bubble chat aja. Oh, tapi kalau misalnya di angan-anganinnya gitu sebenarnya ada suara nggak sih? Kan Ya, akhirnya Mario kan pas pengennya sih sebenarnya ada, pengennya sih. Cuman eh, kayak masih belum dapet kayak suaranya mau yang ngebas banget apa yang kayak gitu kayak masih belum tahu. karena kan waktu itu kan dulu nonton apa main game Mario Bros kan cuma nenek nenek twing twing gitu kan kalau Iya, main iya, iya, Sakura iya, twing iya. twing gitu kan ya. Ya benar, Mario pun akhirnya ada suaranya benar. Akhirnya kan saat dibikin ke animasi dia bersuara lah gitu kan. Udah bersuara terus di dulu kan bubble-bubble juga kan di gamesnya kan Mario Bros Betul, juga betul. kan. Iya sih. Kalau ngebas jadi Pak Bas der, Bukan Kit Base, bukan jadi Kid Pak Base. Bas. Ya, Ngebasnya yang kayak seumuran anak-anak yang lagi masih mau pecah suara gitu loh, Kak Otentik bisa dong. Masih kid kan itu. Kasihan banget sih Derry. Udah ah kata si Derry udah. Oke, teman-teman yang masih mau nontonin atau mau rewatch live TikTok dengan Kid Base pada malam hari ini bisa di channel YT atau YouTube-nya kita ya, Tixi Toys. Ya bener kan? Hmm. Ya, namanya Tixi Toys nanti akan ditayangin di situ juga gitu. Jadi kalian bisa catat kapan jadwal-jadwalnya Kid Base ini akan ada di pameran-pameran atau event-event, bener nggak? Yang betul. terdekat ada di TTE, April kan, 3 sampai 6 April. Ya di Talenta Expo betul. Betul. Terus yang kedua ada di Artcat ya, Ada di Arcade di bulan Mei ini. di bulan Mei. Terus nanti akan ada muncul-muncul lagi mungkin di Komifuro dan lain sebagainya, bener ya? Bisa Ya, jadi ya, gitu. Oke, seru banget Kak Dery. Hah? Seru banget, tapi sebelum kita closing, kita foto bareng dulu Kak Dery. Kita foto boleh, bareng boleh. dengan si Kiss Base-nya, boleh dipegang Kiss Base-nya. Hijau dan biru boleh, terserah deh. Nah, kita Kita foto foto dulu bareng. ini kali ya. Foto, foto. Oke. Udah, keren. Ubur-ubur ikan lele, Der. Terus ayo lanjutin. Ubur-ubur ikan lele. Deler, Der. Apa-apa.
Gue nggak bisa ngelanjutin kayak begitu, nggak ngerti, nggak jago. Oke, aduh teman-teman, makasih banyak yang udah nontonin kita ya, Kak Dery ya, wah keren banget. Hah? Oh, di close dulu nanti buat Iya, ngobrol. Kak Dery, makasih banyak juga Iya Kak, waktunya. sama-sama. Makasih banyak, mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Iya, aku juga sama. Sukses terus buat Kitbase-nya, terus Amin, sukses amin. terus buat Authentic Remix-nya juga. Semuanya sukses deh, mulai dari toys, games, animasinya, terus merchandise-nya, dan nanti ditunggu mudah-mudahan IP-nya menjadi di layar lebar. Amin, amin, amin. Sukses nanti pameran di TTE-nya ya Kak Dery, Kitbase, ayo makasih gaganya. Iya Kak, kasih lagi luang, happy banget udah dapet tuh si Pinke notice me. Nacan. Makasih banyak. Thank you so much ya Kak Dery ya. Iya, Kak Dery, sama-sama Kak. makasih banyak. Nanti kapan kita bisa ngobrol lagi gitu Siap. ya. Ntar jangan bisa dipanggil lagi. Mungkin saat mau launching apa, ada yang special item dari Kitbase boleh loh. Mau disampaikan nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Tips and trick atau pesan-pesan kata mutiara gitu untuk teman-teman yang Apa nonton setia? dari Kak Dery atau dari tim Eh, eh, Authentic Team Mix ada yang mau ditambahin? atau dari Kak Authentic mungkin? Mungkin. Nggak ada sih, paling kalau mungkin kalau pengen tahu update-update soal gamenya bisa di follow aja tadi beberapa sosmed kita di Authentic Remixes, dan kalau di IG-nya itu di Kid Best World paling itu. Sama ya, moga-moga nanti nih agak deg-degan juga sebenarnya mau ngeluarin mainan ini, semoga nanti pada suka nih sama mainannya. Itu aja Kenapa sih. deg-degan, itu banyak yang suka. Mau ngeluarin di mana emang selain di pameran, emang bakal ada store sendiri? Kita sih nggak, kalau misalnya nanti memang ternyata responnya positif, kenapa enggak sih sebenarnya nanti kita beneran ada di toko gitu ya. Wah, keren. Ditunggu juga. Aduh, amin. Line up-nya doain Hmm. semuanya teman-teman ya. Oke. Thank you so much Kak Dery. Boleh Kak Makasih Dery. Kak. Oh, karena kita Siap, mau siap. melanjut. Kita close aja dulu. Oh, kita Soalnya close dulu. recordnya. Oh iya. Tanya Oke, mau oke. Teman-teman, abis ini Tixi Toys akan hadir lagi. Kita akan leleng-leleng, gecong-gecong, dan lain sebagainya. Tixi Talks sudah selesai. Sudah 2 jam bersama dengan Kitbest dan Darder Dorderi. Makasih banyak Kak Dery. Kamsahamnida, Sheshe, thank you thank you teman-teman buat nonton. semua, semuanya.